Saudara-saudara, pada pertemuan kali ini saya akan melaporkan peristiwa penting pada tanggal 29 Oktober 2025 di Hotel Sultan Jakarta, yaitu Aliansi Kebangsaan meluncurkan buku yang ditulis oleh Yudi Latif. Temanya adalah apa jadinya dunia tanpa Indonesia. Nih, ya, bukunya mantap ya. Halamannya 760-an lah. Ya. Dalam buku ini, Yudi Latif membagi di dalam 22 bab tentang mengapa Nusantara ini menjadi penting atau Indonesia itu. Bab satu saya mau bacakan ini ya, supaya Anda tahu bagian bab satu. Satu, geologi Indonesia dan signifikansinya bagi dunia. Dilanjutkan bagian 2 bab 2, geografi Indonesia dan signifikansinya bagi dunia. Masih dalam itu ya. Bab 3, oceanografi Indonesia dan signifikansinya bagi dunia. Bab 4, sumber daya mineral Indonesia dan signifikansinya bagi dunia. Bagian 5, keanekaragaman hayati Indonesia dan signifikansinya bagi dunia. Bab 6, hutan tropis Indonesia dan signifikansinya bagi dunia. Bagian 7, komoditas Indonesia dan signifikansinya bagi dunia. Bagian 8, herbal dan jamu Indonesia serta signifikansinya bagi dunia. Bab 9, keindahan alam Indonesia dan signifikansinya bagi dunia. Ke-10, paleontologi dan arkeologi prasejarah Indonesia serta signifikansinya bagi dunia. Bagian 11, peradaban maritim Indonesia dan signifikansinya bagi dunia. Bagian 12, kerajaan-kerajaan agung di Indonesia dan signifikansinya bagi dunia. 13, teknologi dan arsitektur tradisional Indonesia serta signifikansinya bagi dunia. Bagian 14, seni tradisional Indonesia dan signifikansinya bagi dunia. Bagian 15, kuliner Indonesia dan signifikansinya bagi dunia. 16, penjajahan di Indonesia dan signifikansinya bagi dunia. 17, kemerdekaan Indonesia dan signifikansinya bagi dunia. Bagian 18, konferensi Asia Afrika dan signifikansinya bagi dunia. Bagian 19, deklarasi Juanda dan signifikansinya bagi dunia. Bagian 19, ada 20 ya. Bhinneka Tunggal Ika Indonesia dan signifikansinya bagi dunia. 21, Pancasila dan signifikansinya bagi dunia. Bagian 22, bahasa Indonesia dan signifikansinya bagi dunia. Ya. Nah, acara ini dibuka dan oleh Dewan Pembinanya yaitu Bapak Ponco Sutowo. Ya, ini yang di tengah ini ya. Dia adalah putra dari almarhum Bapak Ibnu Sutowo, pemilik daripada
Hotel Hilton. Ya. Nah, saya betul-betul takjub apa yang sebenarnya dibuat oleh Yudi Latif ini. Yudi Latif itu menjelaskan sebenarnya peristiwa yang terjadi pada 1960 ketika Bung Karno berpidato di PBB setelah tahun 1955 Indonesia di Bandung mengadakan konferensi Asia Afrika. Dan akibat daripada konferensi itu banyak negara-negara mulai memerdekakan diri di Afrika dan di Asia toh. Dan itu menimbulkan kecemasan apa Perserikatan Bangsa-Bangsa yang didirikan oleh mayoritas sponsornya itu pemenang Perang Dunia Kedua yang memakan jumlah korban 160 juta lebih, termasuk juga Perang Dunia Satu. Ya. Nah, lalu mereka bingung, ya kalau namanya sudah bikin Perserikatan Bangsa-Bangsa, bagaimana yang baru lahir ini? Dan kalau lahirnya itu banyak sekali, bagaimana lalu proses pengambilan keputusannya toh? Karena mereka kan tentu minta dihargain one man atau one country one vote kan, seperti di dalam pemilu one man one vote kan, kelanjutan otomatis kan. Nah pada waktu itu Bung Karno datang mencoba menenangkan pada sidang bahwa jangan takut, Indonesia ini apa eh, tidak membawakan nasionalisme yang sempit chauvinistik, tapi yang bisa hidup di dalam taman sarinya internasionalisme. Ya. Nah, lalu hadirin semua standing ovation bertepuk tangan menghargai. Tapi bagaimana persisnya apa bentuknya masih belum jelas itu. Karena dunia dikuasai oleh pemenang Perang Dunia Kedua itu. Bagaimana? Dan lalu eh, pertanyaan itu menjadi question mark itu. Meskipun ada tepuk tangan gemuruh. Nah, Yudi Latif membuka dalam buku yang setebal ini ya, bahwa Indonesia ini penting untuk dunia. Bukan hanya klaim aja, tapi atau sok merasa penting, tapi bisa menjelaskan mengapa penting bagi dunia di dalam 22 bab ini. Ya toh? Nah, ini betul-betul satu kejutan. Setelah sebelumnya Yudi Latif menulis buku tentang negara paripurna, Pancasila, dan macam-macam loh. Belum mengerucut. So what itu? Di tengah era informasi globalisasi, di mana orang percaya bahwa adanya nation without border, itu, negara tanpa batas itu, karena melalui informasi itu semua udah keluyuran aja bisa ke sana, ke sini, ke sana, ke sini. Ya, karena informasi itu nggak bisa dipotong dengan negara, nggak ada.
apa kecuali ditandingi dengan informasi juga. Dan dengan era post-truth sekarang ini, di mana hal yang jelek atau tidak benar asal diberitakan berulang-ulang berubah menjadi benar itu. Nah, inilah yang kesan saya isi dari buku yang luar biasa ditulis oleh Yudi Latif. Ya. Nah, tentu seperti dikatakan dalam pidatonya dia, lantas so what itu? Bagaimana diimplementasikan dalam kebijakan-kebijakan dalam hubungan dalam membangun Indonesia ini, termasuk juga politik luar negerinya, ya, yang bebas aktif itu, gitu. Nah, inilah yang saya rasa satu buku yang menurut saya atau atau bukan menurut saya setelah saya dapat pidatonya dari dia sebagai pengantar sebagai meluaskan isi visi dan misi buku ini, Yudi Latif akan melanjutkan lagi itu. So what? Gitu, ya. Nah, kita tunggu pada buku berikutnya. Ini. Nah, pada kesempatan itu saya bersama dengan Pak Wadio Pasaribu, ini anggota Taiji Nusantara, mencoba menemui Bapak Ponco Sutowo ini ya, yang adalah yang melanjutkan kepemimpinan dari Pak Ibnu Sutowo ya. Nah, saya ini adalah satu nostalgia karena hampir 25 tahun saya melatih Tai Chi di Jakarta Hilton Executive Club gitu. Sampai akhirnya namanya berganti menjadi Hotel Sultan ya. Nah, untuk itu saya menyampaikan, nah ini nostalgia 25 tahun mengajar Tai Chi Jakarta Hilton Executive Club. Nah, saya menyampaikan ini yang saya brosur ketika ini dijadikan untuk diangkat sebagai alat komunikasi ya, supaya anggota Jakarta Hilton Eksekutif itu tahu apa itu Tai Chi itu. Karena pada waktu itu Tai Chi masih belum dikenal dan mendunia seperti sekarang ini. Ya. Dan hampir 25 tahun saya mengajar di situ. Nah, inilah buku saya yang ringkasannya bisa Anda lihat di sini, toh. Tai Chi The Great Harmony. Nah, disinilah saya berikan kepada eh, Pak Bondo Sutowo, ya. Ini rekaman-rekamannya, ya. Dan mudah-mudahan ini bisa membantu mengembangkan harapan daripada Aliansi Kebangsaan Indonesia itu, karena akhirnya kita harus bermuara di 4 samudra dan 5 benua, klik itu semua orang bersaudara. Seperti apa eh, moto daripada latihan Tai Chi kita, ya Tai Chi Nusantara itu, bahwa kita mau membangun semangat inklusif. Aku
apa jamaknya menjadi kami, kamu jamaknya menjadi kalian, dia jamaknya menjadi mereka, tapi tidak menjadi kelompok-kelompok tertutup, tapi berada di dalam kesatuan, dalam kekitaan itu. Bukan dikuasai oleh mayoritas, mayoritas banyak yang berkuasa, mayoritas dalam suku maupun dari agama atau apa saja, tapi menjadi dalam yang terpisah-pisah, terkotak-kotak, tapi menjadi kita. Dan kita yang antroposentrik ini terus didevelop menjadi antropokosmik gitu. Sehingga langit, manusia, dan bumi menjadi satu. Dan itulah juga yang diajarkan oleh, diwariskan oleh leluhur kita, bahwa di dalam ajaran Memayu Hayuning Bawono, tugas manusia di dalam dunia ini bukan untuk mengurus diri, untuk mengurus kebahagiaan sendiri, bukan hanya untuk sekedar life, hidup, bebas, liberty and pursuit of happiness untuk dirinya sendiri. Tapi hidup di dunia ini untuk memayu hayuning bawono, untuk memperindah dunia bawono dan samudyo seluruh alam semesta. Nah, inilah apa saya melihat adanya benang merah antara Taiji Nusantara ini bisa ikut membantu me, apa, mengembangkan, mengoperasikan cita-cita dari aliansi kebangsaan ini. Dan semoga Pak Yudi Latif diberkati kesehatan ya untuk melanjutkan apa karya tulis ya. Sampai jumpa lagi.